Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salasa Novelia. Saya di sini akan membahas mengenai pengertian forex trading. Forex trading merupakan jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergeseran pasar valuta asing dimulai dari pasar uang di Selandia Baru sampai ke Amerika dan kembali ke Selandia Baru. Karena melibatkan pasar-pasar di seluruh dunia, maka dapat dibutuhkan pasar palas berlangsung 24 jam. Demikian yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pasar forex. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar forex sendiri biasanya bersifat kelembagaan maupun non-kelembagaan. Nah, berikut merupakan pihak-pihak yang terkait dalam pasar forex, yaitu pertama ada bank sentral, kemudian yang kedua ada bank komersial. Kemudian yang ketiga ada perusahaan non-finansial atau perusahaan manufaktur. Yang keempat ada pialang valuta asing. Pialang valuta asing ini merupakan perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa yang perantaranya yang menjadi perantara bagi nasabahnya. Kemudian ada private trader. Private trader ini merupakan individu atau sekelompok individu yang biasanya berinvestasi pada pasar mata uang asing. Kemudian ada dealer. Dealer ini merupakan orang yang bekerja di bank dan bertugas untuk menjual maupun membeli mata uang asing. Kemudian yang terakhir ada spekulator. Nah, spekulator ini biasanya beraktivitas di dalam pasar uang hanya untuk mendapatkan keuntungannya saja. Nah, beberapa pihak-pihak yang sudah saya sebutkan tadi merupakan pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam pasar forex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mera Justianti. Saya di sini menjelaskan tentang mata uang yang dapat dipasarkan dalam forex trading. Nah, jadi sebenarnya semua mata uang dalam negara itu dapat dipasarkan oleh forex trading. Namun hanya beberapa saja yang populer dalam forex trading, gitu kan. Salah satunya itu ada dolar dari Amerika, pound dari Britania Raya, euro dari Eropa, kemudian itu ada francs dari Swiss, kemudian ada dolar dari Selandia Baru, dolar dari Kanada, and then dolar dari Amerika. Nah, ternyata teman-teman dalam forex yang pertama itu ada cross currency pair, itu pemasangan mata uang secara silang. Nah, yang kedua itu ada namanya Mayor currency pair, itu pemasangan mata uang secara mayor. Jadi dari 8 mata uang tersebut itu terbagi lagi golongannya. Dalam cross currency pair itu dia hanya beberapa saja. Yang pertama itu ada dari Eropa, euro, terus itu francs dari Swiss, pound dari Britania Raya. Namun kalau dalam dan Mayor currency pair ini ternyata mata uang ke-8 negara yang saya sebutkan tadi, mulai dari Amerika hingga Selandia Baru itu termasuk ke dalam golongannya gitu, termasuk ke dalam golongan Mayor currency pair gitu kan. Nah, jadi di dalam trading ini tadi itu ada yang namanya buy and sell gitu, membeli dan menjual. Jadi ketika kita membeli, kita memakai namanya base currency. Ketika kita menjual, kita memakai yang namanya counter currency gitu. Jadi ternyata di dalam trading ini semakin harga itu turun, semakin besar-besaran kita men-sell-nya gitu, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat. Begitu kalau di dalam forex trading ini. Jadi teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Dutonga, NPM 18051600156. Analisis dalam forex trading. Analisis forex adalah upaya seorang trader forex untuk dapat mengetahui kondisi pasar forex dan memprediksi arah pergerakan harga mendatang. Analisa teknikal dalam forex trading adalah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi arah dari pergerakan harga di masa depan dengan mempelajari
data harga pada periode sebelumnya yang telah terbentuk dan ditampilkan dalam chart. Para trader setidaknya harus paham chart yang umumnya sering digunakan pada analisa teknikal terlebih dahulu agar mengetahui pergerakan harga dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan konsistensi menguntungkan dalam memprediksi pergerakan harga, terutama menggunakan teori Candlestick Moving Average Convergence Divergence atau MACD dan Stochastic Oscillator sebagai bagian dari analisis teknis sebelum mengambil tindakan apakah akan membeli atau menjual valuta asing. Laba dihitung untuk setiap sinyal jual beli yang diberikan setelah mempertimbangkan biaya transaksi dalam jumlah penyebaran. Desain dari penelitian eksperimental dilakukan dengan menerapkan teori candlestick atau MACD dan osilator stochastic pada forex trading untuk intrahari perdagangan dengan time frame per jam dan dilakukan sejak 13 Juni 2011 sampai 8 Juli 2011. Meskipun percobaan diuji dengan uang virtual dan berakhir kehilangan 1,8% dari saldo, penelitian menunjukkan inkonsistensi keuntungan menggunakan analisis teknis dengan candlestick MACD stochastic oscillator dapat menguntungkan sekitar 60%. Sebagai saran saya untuk penelitian berikutnya adalah memodifikasi indikator berdasarkan gaya perdagangan dan menemukan strategi yang baik seperti menggunakan Bollinger Bands dan volume. Memiliki manajemen uang yang baik dan harus didisiplin menggunakan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvi Amru Daulay, NPM 1805 160090. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu cara untuk melihat pasar melalui data ekonomi, sosial, dan politik yang mengaruhi suplai dan permintaan. Terdapat berbagai faktor fundamental yang mengaruhi harga pasar, antara lain faktor politik dan ekonomi. Analisis fundamental didasarkan pada analisa terhadap keadaan ekonomi dan politik secara global, termasuk di dalamnya rumor dan perubahan tren pasar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis fundamental memberikan pengaruh terhadap perubahan tren dalam jangka waktu tertentu. Dalam perdagangan valuta asing, banyak pihak yang berkepentingan sehingga seringkali terjadi intervensi dari suatu pemerintah untuk menstabilkan harga mata uangnya. Tujuan dari intervensi adalah supaya harga sebuah mata uang tidak terlalu kuat maupun terlalu lemah. Hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu keuntungan maupun sebuah kerugian, tergantung pada posisi transaksi yang sedang berjalan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.